Gemini, gimana kabarnya para zodiak Gemini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun Gemini berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Yang sedang sakit segera diberi kesembuhan, diangkat semua penyakitnya, dan yang sedang dalam masalah utang segera dilunaskan hutang-hutangnya, diberi kelancaran di dalam bisnis, usaha, dan pekerjaannya, dilancarkan rezekinya. Dan untuk Gemini yang sedang berdagang, bisnis, usaha apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan untuk Gemini yang sedang dalam keterpurukan, segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi jalan keluar dari semua masalah kehidupanmu. Dan untuk Gemini yang sedang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodoh terbaikmu. Dan yang sedang menunggu momongan, segera diberi momongan. Sehat, bahagia, berlimpah, dan banyak cinta untuk semuanya. Gemini, happy birthday ya untuk Gemini yang saat ini mungkin sedang berulang tahun ya. Selamat ulang tahun untukmu, terutama diriku guys. Gemini, kita kan lihat energimu di bulan Juni ya, Gemini. Gemini di bulan Juni ada apa dengan Gemini? Apapun yang ketarik ya, mau itu energi kamu sendiri ya, atau energi seseorang ya, percintaan atau keuangan, apapun itu. Kita akan lihat Gemini. Dan bijak-bijak ya dalam mengikuti bacaan umum, karena nggak semua Gemini energinya sama, jadi sesuaikan. Jika cerita kalian masuk dalam bacaan ini, berarti energi kalian ketarik, tetapi nggak 100%. Bisa 20%, 5%, 10%, atau bahkan 80, 70, 90%. Sesuaikan ya, bijak-bijak. Karena ini energinya banyak banget orang yang ketarik, general ya. Dan jika ingin energimu saja, maka silakan personal reading, oke? Jangan ribut di komen. Aku bacakan sesuai apa yang ada di kartu, nggak aku tambahin, nggak aku kurangi, ya. Aku nggak mengada-ngada. Jangan dipikir orang nggak taruh reader tuh mengada-ngada gitu guys, enggak ya. Sesuai dengan apa yang ada di kartu aku sampaikan. Oke, kita doa dulu ya, Gemini. Gemini di bulan Juni, ada apa denganmu Gemini? Sorry. Waktunya untukmu Gemini, waktu yang tepat untukmu saat ini ya. Entah itu jika ingin memulai sesuatu yang baru ya, pekerjaan mungkin, membuka usaha, bisnis ya. Gemini, atau mungkin Gemini yang terjebak dalam hubungan-hubungan yang gak sehat, waktunya kamu melepas. Kan? Waktunya kamu melangkah maju Gemini. Keraguan, ketakutan, kecemasan ya, untuk melangkah, untuk keluar dari zona nyaman mungkin, untuk keluar dari hubungan-hubungan yang toksik mungkin ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan. Energi yang, ini energi negatif ya. Jadi energi yang sesuatu yang menguras energimu gitu. Oke, saat ini adalah waktunya kamu untuk terus melangkah maju, jangan lagi menoleh ke belakang. Kamu terjebak di dua energi di sini. Kaki kamu tuh masih nyangkut satunya. Jika di seseorang ya, energi seseorang gitu, kamu masih nyangkut di energi seseorang. Ingin ninggalin itu berat. Jika di dalam pekerjaan sama, kamu masih nyangkut di perusahaan itu mungkin ya, kamu terjebak di sana. Ingin meninggalkan atau ingin pindah kerja itu seperti apa, takut gitu. Apakah ntar aku dapat kerjaan yang lebih dari ini, lebih bagus dari ini, ataukah jika di seseorang ya, apakah nanti aku bertemu dengan orang yang lebih baik dari dia. Banyak ya keraguanmu, ketakutanmu, gak menemukan jalan keluar. Ada Gemini yang tersesat ini. Gemini, semua jalan ditutup. Gemini, mungkin kamu sedang dalam titik terendah ya. Solusi, nggak menemukan solusi gitu. Aku harus berbuat apa ini? Apa yang harus aku lakukan? Jalan mana yang harus aku tempuh? Hanya satu, ya, masuk ke dalam diri. Solusi dari semua masalah kehidupanmu ada di dalam dirimu. Masuk ke dalam ya. Gemini. Tuh ya, ada Gemini yang ingin keluar dari zona nyaman, tapi nggak bisa gitu. Gemini terjebak di zona nyaman yang tidak nyaman.
Keluar Gemini, jangan takut ya, ada Tuhan kok yang selalu sama kamu. Hilangkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, karena itu yang akan kamu tarik. Apa yang kamu pancarkan itu yang akan kamu tarik. Beresin ya, selesaikan. Jika di dalam pekerjaan kamu ingin resign, mungkin ingin pindah pekerjaan, mungkin selesaikan dulu ya tanggung jawabmu dengan baik gitu. Kemudian jika di dalam hubungan, selesaikan baik-baik ya, jangan ada yang menggantung gitu. Nanti nanti kamu akan dipertemukan lagi untuk penyelesaian, jadi harus diselesaikan. Ini Gemini sedang dalam penyelesaian gitu ya, entah penyelesaian di dalam rumah tangga, hubungan rumah tangga, pernikahan, dalam proses ya, proses perpisahan mungkin, tapi masih ada ragu-ragu gitu. Tuh kan, apa yang aku bilang tadi, ada Gemini takut. Apakah aku nanti dapat kalau misalkan menjalin hubungan lagi, apakah aku dapat orang yang lebih baik ya, hubungannya lebih sehat ya gitu, lingkungannya lebih sehat ya, pekerjaan yang lebih bagus ya gitu loh ya. Hilangkan keraguanmu itu. Yakin aja, Tuhan itu udah siapin ya sesuatu yang indah di depan sana untuk kita. Jadi teman-teman mengalir saja, ikutin saja tarikan-tarikan semesta membawamu kemana. Hilangkan ketakutan, keraguan, kecemasan. Tuh meditasi ya Gemini. Gemini meditasi, ada tuh kan. Gemini terjebak dalam tekanan pekerjaan, tekanan di dalam hubungan, mungkin di dalam rumah tangga ya. Ada Gemini yang menjadi tulang punggung di sini. Bisa kamu seorang single parent ya, mungkin ayah tunggal atau ibu tunggal, atau kamu seorang kakak ya yang harus mencukupi adik-adikmu gitu. Tuh meditasi ya, jawabannya ada di sini. Ketika kamu hening, ketika kamu dalam keadaan tenang ya, kamu terkoneksi dengan Tuhan, kamu terhubung dengan diri sejatimu, kamu akan mendapatkan solusi. Jawabannya ada di sini. Gemini. Tuh chaos ya. Wow, keributan, chaos dan konflik. Jika ini di dalam dirimu sendiri ya, dalam dirimu konflik, chaos, kacau gitu. Selesaikan ya, bersihkan emosi-emosi di dalam diri. Meditasi. Jika di dalam rumah tangga, ada rumah tangga yang nggak baik-baik saja, penuh dengan pertengkaran, penuh dengan masalah ya, rumah tangga yang nggak sehat gitu. Tuh masuk ke dalam diri. Ketika kamu hening ya, ketika kamu tenang, maka kamu akan dapat ide-ide baru ya, jalan keluar. Never ending story, stres ya, depresi, pusing dengan masalah yang nggak selesai-selesai gitu. Oh, ada yang diblokir ya. Kenapa? Karena itu waktunya kamu melepas. Banyak pertanyaan ini. Kenapa gitu. Keluhan-keluhan itu singkirkan ya, pertanyaan-pertanyaan negatif, karena itu bisa jadi blok. Jadi blok ke keberuntungan, keberlimpahan, kesuksesan, kesehatan, yang semuanya keblokir. Energimu sendiri. Keluhan-keluhan itu. Kita lihat hubunganmu Gemini. Hubungan Gemini. Oh, indikasinya kalau rumah tangga ya, berat karena anak ini. Gemini. Teman-teman ya, semua ya, kita ya, cintanya ke anak. Ada cinta, mungkin juga cinta baru ya.
baru mau mulai hubungan baru udah di ghosting. Baru mau mulai hubungan baru udah berantem, blokiran gitu. Ini penyesuaian energi sebenarnya. Gemini. Oke. Kartu ikan. Mungkin ingin kebebasan ya, ingin bebas dari hubungan atau ingin hubungan bebas ya. Oh, ada yang hadir sebagai orang ketiga di dalam pernikahan. Hadirnya orang ketiga ya, ingin melepas, ingin bebas dari pernikahan ini, tetapi berat karena cinta sama anak gitu ya. Mungkin takut kehilangan anak. Ya, ada Gemini yang mencoba untuk terus bertahan di rasa sakit karena anak mungkin. Jangan terlalu ini ya, kamu fokus aja ke dirimu, ke anakmu, bodo amat deh ya. Kalau misalkan kamu ingin mempertahankan rumah tangga ya, kamu fokus aja di dirimu sama anakmu, bodo amat dengan pasanganmu mau jungkir balik kayak mau ngapain gitu. Ya, kamu fokus aja di anakmu, di ibadahmu, pokoknya bodo amat. Agar kamu nggak semakin terluka di sini. Jika kamu ingin bertahan demi anak, tetapi sekali lagi, kalau hidupmu ke rumah tanggamu kacau, penuh dengan pertengkaran, ini anak akan berdampak ke mentalnya. Jadi, kamu yang tahu sendiri ya, efeknya bagaimana, inner child-nya nanti, ketika mungkin melihat orang tuanya sering berantem, ya, orang tuanya bermasalah, inner child-nya akan parah, gedenya akan mengalami hal yang sama seperti apa yang kamu alami. Oke? Jadi di sini ada mungkin banyak yang alih-alih bertahan ya untuk anak, tetapi malah mengacaukan masa depannya anak, mentalnya, ya. Bagaimana nanti misalkan cerai ya, anakku nyari bapaknya, kalian bisa terhubung ya, nggak ada mantan anak, mantan bapak atau mantan ibu. Kalaupun ya kamu mungkin kehilangan hak asuh atau dibawa sama lebih menang dari pihak sananya, kamu sedang diajarkan untuk melepas kemelekatan. Anak ya itu hanya duniawi, pasangan, harta benda. Mereka itu hanya alat kita di dalam dunia ini. Oke? Alat kita untuk menuju ke sini, ke Tuhan. Alat kita untuk mengenal Tuhan, alat kita untuk terhubung lagi dengan Tuhan, karena ketika kita lahir itu kita udah lupa dengan diri kita ya. Ketika kita lahir ke kehidupan ini kita sudah lupa dengan Tuhan. Kita ibadah ya, mungkin ibadah lah atau apalah istilahnya ya di tarekat itu, tetapi kita belum tentu mengenal Tuhan yang sebenarnya. Kita ibadah ya ibadah aja sesuai ya, mungkin karena kewajiban ya, kita harus ibadah. Mungkin karena keinginan duniawi, dengan ibadah, dengan berdoa, meminta kepada Tuhan. Bukan untuk itu. Kita ibadah tujuannya, kita butuh ya. Kebutuhan, ibadah itu kebutuhan, bukan kewajiban. Oke teman-teman, kita butuh ibadah karena kita butuh Tuhan di sini. Kita butuh terhubung dengan Tuhan. Kita butuh mengenal Tuhan. Kita butuh masuk ke dalam diri. Mengenal diri sejati kita. Kok jadi ke sana ya? Oke, di sini bingung nih. Bingung menentukan dua pilihan antara pernikahan, antara anak ya ingin kebebasan Gemini. Karena ada masuk yang sebagai orang ketiga di sini ya, ada di dalam pernikahan. Mungkin juga nggak tahu apakah di sini ada Gemini yang masuk sebagai orang ketiga dalam hubungan seseorang. Ingin peluang dan kesempatan tuh ya, nggak no. Oke. Ingin ada titik temu di sini, seorang istri terus menunggu ya, ingin peluang dan kesempatan membuka diri lagi, masalah banyak rahasia ya, maskulin yang banyak rahasia di sini. Jika ini seorang Gemini, sorry ya, mungkin Gemini terhubung dengan seseorang lewat media sosial. Sekali lagi teman-teman ya, karena aku sesuai dengan kartu nih. Oke, aku baca sesuai dengan kartu, bukan mengada-ada. Ini adalah kartu-kartu pertemuan bebas, pertemuan-pertemuan di umum ya, bisa media sosial, bisa di taman ya. Mungkin ada Gemini yang hadir sebagai orang ketiga di sini dengan seseorang yang tertutup ya, seorang maskulin ngakunya masih single. Itu yang dia rahasiakan, ternyata dia sudah punya anak dan punya istri.
Oke, ini bisa dua kemungkinan. Apakah kamu seorang pihak ketiga atau seorang istri yang ingin meninggalkan, ingin bertahan tapi berat dengan anak, atau kamu yang seorang ketiga yang terhubung dengan suami orang. Dia ngakunya single, ternyata dia punya pasangan, punya anak, ya. Silakan cek energinya teman-teman jika ini merasa kalian ya, mungkin ini adalah pesan untukmu. Tuhan ingin menunjukkan kepadamu bahwa seseorang yang kamu kenal ya melalui medsos itu, mereka sudah nikah gitu ya. Dia bawa ini penuh rahasia, seorang maskulin yang tertutup yang membawa banyak rahasia di sini. Berharap TikTok ya, sakit, berpasrah saja. Nah, akan ada komunikasi di depan sana, mungkin kalian terhubung lewat surat menyurat, pertemuan takdir. Oke. Pertemuan takdir ini biasanya ada karma ya antara kamu dengan orang-orang ini, dengan pihak pertama, dengan dia dari past life, biasanya koneksi past life. Gemini tuh ya, ada pernikahan, kisah dalam pernikahan. Untuk yang single, ini bacaan untuk yang single juga masuk ya. Kalian mungkin terhubung dengan orang baru ya, tetapi ada dua pilihan di sini. Kamu bukan satu-satunya ya. Jika ini belum ada pernikahan ya, mungkin kamu ingin nikah sama orang ini ya. Kamu ingin serius dengan orang ini. Tetapi kamu bukan satu-satunya ya. Dia masih milih-milih gitu buat pasangan, buat nikah ya, untuk istri. Dia masih milih-milih. Atau di sini ada Gemini, seorang maskulin yang sudah dalam pernikahan tetapi kamu menghadirkan wanita lain ya. Jadi sesuaikan teman-teman yang menonton ini, ada 3 indikasi. Seorang suami, seorang istri, atau seorang pihak ketiga ya. Jadi sesuaikan. Pintar-pintar merangkum ya, belajar baca tarot. Terjebak dalam pernikahan yang sakit ya. Tuh, sakit energinya, banyak penempaan di dalam pernikahan, banyak rasa sakitnya, nggak tahu harus berbuat apa gitu. Kayak orang disalib ya, terjebak di situ, nggak bisa keluar, nggak punya jalan keluar di sini ya. Makanya tadi kayak Gemini terjebak gitu, tersesat, nggak tahu jalan keluar. Toksik energinya, pernikahan yang toksik, energinya merusak pikiran ya, merusak jiwa, merusak hati. Tuh ya. Pernikahan yang cincin yang menyakitkan, cincin yang toksik, banyak penempaan. Oh guys, ini rumah tangga toksik. Oke, kedepannya rahasia akan terbuka ya. Mungkin lewat ini ya, lewat readingan ini kalian mengetahui itu rahasia yang terbuka. Banyak pelajaran di sini yang harus kamu pelajari gitu ya. Di dalam penempaanmu ada banyak pelajarannya yang kamu dapat. Ada kesedihan ambigu ya. Tuh ya, tekanannya anak di sini. Lagi-lagi nggak bisa melepasin ya, banyak rasa kesedihan, perasaan yang nggak jelas, ambigu, terus bertahan, terus menatap di sini karena ada tekanan dari anak, ada tanggung jawab gitu. Anak ini gimana nanti, banyak banget ya. Rasanya semakin tumbuh. Soalnya jika seorang maskulin, maka mungkin kamu ya. Sesuaikan ya teman-teman. Maskulinnya mungkin berat ke anak. Apa yang ingin disampaikannya? Oh no, energi dia ya. Ini energi seseorang ke kamu. Perasaannya dia seperti apa? Gemini, perasaan dia ke kamu, energinya Gemini. Gemini membatasi diri, dia membatasi diri ya. Jika kamu orang yang ketiga, maka dia membatasi dirinya karena ada keluarga tadi ya, ada pernikahan yang harus dipertahankan. Kamu terhubung dengan player ya, suka tebar pesona ke sana kemari gitu.
Gemini, sorry guys, mungkin kalian dengar suara ngorok ya. Gemini, ada ketertarikan di sini. Masih tertarik, masih ingin berbagi banyak hal denganmu, Gemini. Atau kamu yang membatasi diri dari dia bisa terbolak-balik ya, menunggu. Orang ini masih menunggu, ngegantung hubungannya. Gemini, oke, mencoba untuk bodoh amat gitu ya, pura-pura nggak peduli. Oke, seseorang masih ingin mempertahankan, egonya cukup kuat ya. Tuh, ada beban ya. Di sini yang membuat hubungan ini menggantung karena tadi beban tanggung jawab anak ya. Kayak rumah tangga ini perlu dipertahankan demi anak gitu loh, teman-teman. Anakmu, kamu, siapapun ya, kita semua ini udah punya satu buku ya. Sebelum lahir punya satu buku cerita dalam kehidupan ini. Kamu punya satu buku sendiri, pasanganmu, bahkan anakmu ya, punya jalan dan pelajaran kehidupnya masing-masing. Jika mungkin memang harus berpisah ya, memang itu udah termasuk ya perjalanannya anakmu gitu ya. Jadi ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, udah menjadi kesepakatan kita dengan semesta ketika kita lahir ke dalam kehidupan ini. Hati-hati dengan keuanganmu Gemini ya, keuanganmu stuck karena energimu yang kacau ini, maka pekerjaan, keuanganmu juga ikut kacau, terpecah belah gitu. Kamu butuh seseorang di sini untuk mungkin memancarkan solusi. Oh iya, tadi nggak tahu ya, aku nggak lihat terhubungannya dengan zodiak ya, di zodiak Aries dan Taurus. Sorry guys, aku kelewat. Oke, Gemini terhubung dengan Leo ya. Oh benar guys. Kok bisa ya? Gemini dengan Pisces, Gemini dengan Sagittarius. Hati-hati ya dengan keuanganmu Gemini, kamu cukup boros di sini. Kau lihat pengeluaran keuangan di dalam keluarga terlalu banyak sekali. Pertimbangkan segala sesuatunya ya. Gemini dengan siapa lagi di sini? Gemini dengan Aries, Gemini dengan Capricorn, Gemini dengan Virgo. Oke, aku rasa itu aja ya. Oh, Gemini dengan Taurus. Aku nggak baca, kebalik. Gemini dengan Cancer. Ini kalau perasaannya aku nggak melihat ya seseorang ini. Perasaannya dia juggling ini, menentukan keluarganya gitu, memilih gitu. Banyak pengeluaran, keuangannya dia stres, nggak bisa tidur. Ingin meraih kembali sebenarnya, bingung. Oh, perjuangan. Dia akan memperjuangkan anak di sini ya. Jika kalian mungkin bercerai ya, ini kayak saling rebutan anak gitu kali ya kalian ini ya. Aduh kasihan guys ya. Kayak ada rebutan anak yang dikasihnya. Pesan angel untukmu Gemini. Sesuatu akan membaik ya. Gemini, menyerah dulu ya, lepaskan dulu. Pasrah total dulu sama Tuhan. Perbaiki dulu hubunganmu dengan dirimu, dengan Tuhan. Maka yang di luar itu akan ngikutin. Apa kamu sudah siap di sini? Siap untuk apa? Memaafkan ya. Memaafkan Gemini. 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 Sukses ya. Akan ada kesuksesan. Tetapi kamu harus memaafkan dulu, harus berdamai dulu, harus melepaskan ya. Tidak dibutuhkan kekhawatiran di sini. Hilangkan kekhawatiran, ketakutan ya. Oh kan, lepas dulu ya. Melepas dulu, memaafkan ya. Memaafkan, berdamai. Apapun yang sedang kamu pertanyakan di dalam hati, jawabannya adalah tidak. Tuh, meditasi. Meditasi, kamu akan menemukan jawaban dan solusinya di dalam dirimu, di keheningan ya, ketika kamu terhubung dengan Tuhan di sini. Maka Gemini ya, lepaskan dulu, let go dulu ya masalahmu ini. Melepas dulu, menyerah dulu itu.
Ya Tuhan, aku capek, aku menyerah, aku nggak menemukan jalan keluar. Sekarang aku serahkan semuanya kepadamu, ya, perbaiki ibadahmu, kencengin ibadahnya, perbaiki hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan dirimu. Kamu sudah terlalu sibuk ini dengan luar, ya. Kamu sudah terlalu sibuk dengan duniamu. Kamu lupa, ya, kamu lupa ke Tuhanmu, kamu lupa dengan dirimu sendiri, kamu mengabaikannya. Maka dengan cara seperti ini Tuhan memanggilmu. Tuhan ingin mengenalkan dirinya. Tuhan ingin mengingatkanmu bahwa ini aku ada di sini. Kenapa kamu mencari solusi di luar sana? Aku ada di sini, maka ke sini, ya, menuju kepadaku. Dengan kamu ibadah, dengan kamu meditasi, ya, dengan kamu cara apapun ya yang kamu yang cocok dengan kamu untuk bisa kamu terhubung dengan Tuhan gitu. Oke, Gemini. Jadi ya, minta petunjuk kepada Tuhan, pada malaikat ya. Silakan untuk Gemini mungkin yang membutuhkan solusi, ya, personal reading, mungkin juga personal healing ya. Banyak luka aku lihat. Silakan ya, ada nomor di deskripsi yang bisa kalian hubungi. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you Gemini. Dah.